Kita lanjutkan. Hadisul ifki. Ya, ini ada kejadian ya. Hadisul ifki namanya, atau disebut dengan berita bohong. Ya. Kharaja ma'ar Rasul sallallahu alaihi wasallam min nisa'ihi fi ghazwati Banil Mustalik. Nah, ada perempuan atau istri Rasul yang keluar bersama Rasul, mengikuti Rasul dalam peperangan Bani Mustalik ini. Ya. Siapa? As-Sayyidatu Aisyah wa Ummu Salamah wa As-Sayyidatu Aisyah wa Ummu Salamah, yaitu Sayyidah Aisyah dan Ummu Salamah. Jadi dulu itu Rasul itu kalau berperang itu kan istrinya banyak. Siapa yang mau ikut diundi. Yang keluar undian itu Aisyah dengan Ummu Salamah gitu. Ya. Wa fi asna'i ruju'il jais. Nah, ceritanya kan sudah dimenangkan tuh peperangan. Ya, ketika tentara ini pulang, madat as-sayyidatu Aisyatu liqada'i hajatiha. Ya, jadi Aisyah ini tertinggal karena untuk satu keperluan. Atau Aisyah meninggalkan dulu kumpulan ya untuk satu keperluan. Walamma adat iftaqadat iqdaha. Ketika kembali ke kumpulan itu, ya, ternyata iftaqadat iqdaha, kalungnya hilang gitu. Alah, mana kalung? Faraja'at tabhathu anhu. Maka Aisyah pun kembali lagi ke tempat tadi pergi itu, tabhathu anhu, mencari kalung itu. Ya. Nah. Wa ba'da ruju'iha lil bahsi 'anil aqdi, ketika setelah pulang mencari kalungnya itu, ja'al qaumul ladina yarhilunaha fahtamalu hauda jaha zanina annaha fihi. Jadi ketika Aisyah pulang ini, pasukan yang berangkat itu ya sudah pergi. Jadi kalau ngebayangkan itu, pernah lihat film-film Cina atau film Korea, perempuan itu suka disimpan di orang gedean itu disimpan di non, ya seperti kereta kuda lah, ya seperti kereta kuda. Aisyah ini kurus, ya kurus, ya belum gemuk, ya pernah gemuk juga gitu kan. Dulu kan diceritakan Rasul pernah ngajak berlomba lari sama Aisyah. Aisyah menang karena Aisyah ketika itu masih kurus. Ya, begitu lomba lari lagi geus gendut. Dan Fajar ya katanya ajak lari itu istri baru itu. Balap lompat. Setelah Aisyah gemuk, ternyata Rasul yang menang. Nah, jadi ya Aisyah itu tertinggal, disangkanya orang yang bawa kereta itu geus asup ya Aisyah teh, karena tidak merasa kalau orang yang gendut kan kalau naik kendaraan itu terasa banget asa ngageboy ya. Nah, karena memang berat. Nah, karena Aisyah kurus, barangkali dia menyangka Aisyah sudah di dalam saja, ya. Terus wa ba'da an wajadathu raja'at, setelah menemukan kalung itu ya pulanglah Aisyah. Fara'atil jaisa qad taqaddamaha, tapi ternyata pasukan itu, bala tentara itu sudah mendahulunya, sudah berangkat duluan gitu. Faghalaba ainahan naumu, capek benernya Siti Aisyah teh, kecapean, tertidurlah Siti Aisyah. Fanamat fit tariq, tidurlah Siti Aisyah itu di jalan saking capekna, ya. Wa kana Safwan bin Mu'attal yasir wara al-jais. Ada juga ternyata yang namanya Safwan bin Mu'attal, ya, yang berjalan di belakang pasukan. Jadi pasukan meges ke mana, ini Safwan di belakang, masih di belakang. Nah, yatafaqqadu dha'i'ahu falamma wasala indaha wara'aha, mencari
Mana yang hilang teh? Ya. Ketika Sofwan melihatnya, berarti melihat Aisyah. Arafaha, loh, ya istri Rasul. Ya. Nah, bahkan Sofwan itu sempat mengatakan, ya, innalillahi, ya, innalillahi, ya, wa inna ilaihi rajiun. Nah, maka setelah ngomong itu ternyata Aisyah bangun, ya. Fa'ana kharahilatahu arkabaha. Lalu siapa ini? Sofwan ini mempersilahkan Siti Aisyah menunggangi untanya, gitu, ya. Menunggangan wa arkabaha, menunggangkannya ke untanya, gitu ya. Min ghairi ayyatakallama bi kalimatin tengah ngobrol eta yang dua-duanya itu, ya. Jalan weh terus gitu ya. Sumasaro yaqudur rahilah hatta lahiqa bil jais. Terus we ya berjalan nepikeun ka pendak dengan para tentara ya. Fattahamuha bisofwan. Nah, iya mulai curiga, mulai menyangka bahwa terjadi naon perselingkuhan dengan Sofwan. Seperti itu ya. Wa tawalla kibral ifki Abdullah bin Ubay. Bogoh ini Abdullah bin Ubay ini ya. Raisul munafikin. Ini justru membesar-besarkannya ya, menyebar-nyebarkan berita-berita itu bahwa telah terjadi ya yang seperti tadi. Perselingkuhan lah atau apa namanya barangkali ya, penyelewengan atau apa misalnya ya. Nah, ini disebar-sebarkan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini adalah tokohnya munafik. Jadi orang-orang munafik pun ketika itu mengikuti peperangan Bani Mustalik ya, di Bani Mustalik. Wa kana Rasul sallallahu alaihi wasallam baina musaddiqin wa mukadzibin. Aduh, Rasul ini masih ragu-ragu, ini benar apa bohong? Ya, seperti itu. Ini benar apa bohong nih berita-berita begini? Ya. Hatta nazalat ayatu bara'atiha bi suratin nur. Sampai turun ayat bahwa Aisyah itu tidak seperti itu pada surat An-Nur. Ya. Nah, coba kita lihat footnote-nya, ya. Wa hiya la tash'uru bi syai'in li annaha ba'da ruju'iha maridat syahron. Nah, itu kan desas-desus ini terjadi nih, ya, di mana-mana, ya. Sampai Aisyah itu sakit 1 bulan, ya. Jadi begini ceritanya. Rasul ini kan biasanya perhatian ke istrinya atau maksudnya manja, bukan manja, naon ngaranna teh? Mesra gitu ya. Nah, ini dengan adanya kejadian ini Aisyah itu merasa nah Rasul tidak seperti biasanya. Ya, seperti itu. Sampai Aisyah ini sakit 1 bulan. Ya. Fakana Rasul sallallahu alaihi wasallam yamurru ala babiha. La yazidu ala qaulihi kaifa halukum. Sampai ketika Rasul melewati rumahnya Aisyah itu, ya, tidak bertanya, kumaha bagaimana keadaannya Aisyah, enggak. Jadi kan Rasul istrinya banyak, ya. Disebut naga al-hujurat gitunya. Jadi Rasul ini suka menggilir istrinya. Jadi hari ini ke sini, hari besoknya lagi ke sini, menginap di sini sih. Ya. Karena Rasul ini adil. Nah, ketika ya ke rumah Aisyah ini tidak bertanya seperti biasanya kaifa halukum. Bagaimana keadaan kalian? Nah, makanya kalian kalau misalnya ya teman-teman di sini atau pemirsa sekalian ayah bahasa antum dari mana gitu ya, bahasa antum ya, padahal kan bahasa Arab itu kan bahasa egaliter ya, kepada Allah saja anta, masa ke orang bilang antum gitu. Penghormatan gitu kan ya, ada yang bilang begitu ya. Ini justru dicontohkan oleh Rasulullah. Kepada siapa Rasulullah bilang? Ke Aisyah bilang antum. Jadi Rasul ini menghormati Aisyah. Ya, seperti itu. Maka orang Islam itu banyak mengikuti. Ya. Ini suka ditanya oleh orang-orang, kadang-kadang kan sekarang ada naon? Aya lamun di WA teh ada apa? Nah, kencet barokallah gitu apa? Selamat, stiker.
stiker ya, stiker. Atau biasanya ibu-ibu yang biasa di komunitas ibu-ibu gitu kan, ya, di ibu-ibu masuk di grup lain, misalnya di grup yang lain, ya. Ketika ada yang memberi sesuatu, ketika mengucapkan terima kasih itu jadi jazakillah, jazakillah gitu kan ya, jazakillah. Itu kan secara bahasa bukan untuk padahal yang memberinya laki-laki itu, ya, yang memberinya laki-laki atau yang memberinya banyak orang gitu. Jazakillah we, da taunya jazakillah teh semoga Allah memberi balasan terhadapmu. Padahal itu mukhatabah ya untuk perempuan jazaki itu. Maka saya suka menyarankan sudah saja jazakumullah gitu. Jazakumullah mau ke perempuan, mau ke laki-laki gitu. Sudah jazakumullah. Karena Rasul juga kepada Siti Aisyah seperti itu. Ya. Kalau secara segi bahasa kan antum itu kan banyak orang gitu. Tapi ini sebagai penghormatan ya. Kembali lagi. Mana tadi? Ya. Jadi Aisyah ini ya sedang sakit ya, dapat kabar-kabar yang terus-terusan begitu. Ya tambah sakit. Fazdadat maradan ala maradiyah. Walamma ja'ah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasul mendatangi Aisyah, talabat minhu antumarrada fi baiti abiha. Jadi Siti Aisyah ini meminta ketika sakitnya itu dirawat sakitnya itu di rumah bapaknya, ternyata Abu Bakar, ya. Fa'adinalah, dan Rasul pun mengizinkannya. Falamma kanat fi baiti abiha akhadhat tabkitu lailatiha. Nah, selama di rumah bapaknya itu, di rumah Abu Bakar ini Aisyah nangis terus-terusan. Ya, karena itu berita-berita itu berseliweran di mana-mana gitu. Ya, sakit hati. Dan Rasul pun tidak bertanya kepada Aisyah gitu. Ya, ngajak ngobrol gitu kepada Aisyah. Ya. Wastasara Rasul sallallahu alaihi wasallam ashabahu fi ma yaf'al. Ini bahkan dalam satu keterangan lain itu di rumah bapaknya pun di rumah Abu Bakar, Aisyah ini masih terpojok gitu. Masih terpojok. Bahwa keluarganya dia itu masih mempertanyakan, untuk saya seyakin-yakinnya kamu benar gitu atau tidak melakukan keburukan, tidak. Ya. Tapi ya masih seakan-akan Siti Aisyah ini masih terpojok, ya. Wastasyara Rasul, maka Rasul pun bermusyawarah dengan para sahabatnya tentang pekerjaan ini. Faqala lahu Usamah, ya. Usamah bin Zaid. Ya, Usamah bin Zaid bin Harisah, anaknya Usamah. Ya, ahlak wala na'lamu 'alaiha illa khairan. Wah, mungkin cenah. Kami ini tidak mengetahui kecuali kebaikan yang dilakukan Aisyah ini, ya. Wasala jariyah anha fasyahidat bi bara'atiyah. Nanya kepada jariyah tentang Siti Aisyah. Dia bersaksi bahwa Aisyah ini adalah orang yang sangat baik. Dia akan terlepas dari melakukan keburukan-keburukan tadinya yang disebut dengan perselingkuhan itu. Fajar Rasul SAW ila Aisyah. Maka Rasul pun setelah menanya-nanya sahabatnya, kumaha kamu? Tidak percaya masa Rasul seperti itu. Ya. Jadi bukan ini di sejarah ini dua, yang lain itu ada juga, ya, seperti orang Madinah itu yang Rasul istirahat di rumahnya itu siapa? Yang wafatnya itu di zaman Yazid bin Muawiyah ketika mau menaklukkan Konstantinopel. Subhanallah, namanya siapanya? Ada yang ingat? Ya, ada sahabat Rasul. Rasul itu diam itu ketika baru nyampe di Madinah. Nah, ini ada kemarinnya dipelajari. Nah, dia diam di rumah itu. Nah, dia pun mengatakan tidak mungkin. Bahkan dengan istrinya juga mengatakan tidak mungkin Aisyah seperti itu. Kami percaya, ya, bahwa Aisyah ini adalah perempuan yang salehah. Ya, ada yang tahu? Ada yang ingat? Subhanallah. Ya. Abu Ayyub Al Ansari, ya. Abu Ayyub Al Ansari juga pernah ditanya, Abu Ayyub gimana? Tidak. Ya. Bahkan keterangan lain mengatakan dia orang pertama yang mengatakan saya tidak percaya Aisyah melakukan itu. Ya.
Abu Ayyub Al-Ansari itu. Terus Abu Ayyub Al-Ansari ya. Terus ya. Rasul datang kepada Aisyah wasa alaha ansihati mayusya'u an. Dan Rasul baru bertanya, ya, benar enggak terjadi? Hari pek teh Aisyah teh. Ya. Aisyah, benar kamu melakukan itu? Apakah benar kata orang-orang itu kamu itu begitu misal? Ya. Wa antastaghfirullah wa tatuba idza kana haqqan. Kalau kamu benar melakukan itu istighfar tuh. Tobat kepada Allah. Fabakat, kalah kata tambah cerik Aisyah teh. Boro-boro ngejawab, tambah sakit hati barangkali ya, tambah sakit hati. Ya. Menitega Rasul sampai nanya begitu berenanya. Ya. Karena memang barangkali situasinya posisinya berdua gitu ya, berdua. Ya. Seperti itu. Walam yazal ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam yurawiduha hatta nazalat alaihi ayatu bara'atiyah. Nah, jadi Rasul itu masih belum yakin gitu ya. Apakah Aisyah ini ya, belum yakin, betul-betul yakin. Sampai turunlah ayat firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi ya, surat An-Nur, yaitu dalam surat An-Nur ayat ke-11 kita bacakan ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina ja'u bil ifki 'usbatum minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum. Likulli imri'in minhum maktasaba minal itsm wal ladzi tawalla kibrahu minhum lahu 'adzabun 'azim. Ya. Sampai firman Allah, wallahu sami'un alim. Mana wallahu sami'un alim? Ya. Nah, ini panjang ayatnya ya. Laula idh sami'tumuhu dzannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khairan wa qalu hadza ifkum mubin. Laula ja'u 'alaihi bi arba'ati syuhada fa idh lam ya'tu bi syuhada'i fa ulaika 'indallahi kadhibun. Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu fid dunya wal akhirati lamassakum fima afadtum fihi 'adzabun 'azim. Idh talaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bi ilmun ma laisa lakum bihi ilmu wa tahsabuhu hayyina wa huwa indallahi azim. Ya. Masih panjang nih ya. Nah, sampai ayat 21. Coba kita baca terjemahnya. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu mengira berita itu buruk bagi kamu, bahkan itu baik bagi kamu. Ya. Setiap orang dari mereka akan mendapat balasan dari dosa yang diperbuatnya. Dan barang siapa yang di antara mereka yang mengambil bagian terbesar dari dosa yang diperbuatnya, dia mendapat azab yang besar pula. Ya. Nah, ini ayat yang berkaitan tentang hadisul ifki. Jadi ceritanya begitu. Ya, kalau dikupas dari sejarah jadi enak nih. Tahu hadisul ifki, kenapa hadisul ifki terjadi? Ya, itu ceritanya. Terus, mengapa orang-orang mukmin dan mukminat tidak berbaik sangka terhadap diri mereka sendiri? Ketika kamu mendengar berita bohong itu dan berkata, ini adalah suatu berita bohong yang nyata. Ya. Mengapa mereka yang menuduh itu tidak datang membawa 4 saksi? Oleh karena mereka tidak membawa saksi-saksi, maka mereka itu dalam pandangan Allah adalah orang-orang yang berdusta. Dan seandainya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu di dunia dan akhirat, niscaya kamu ditimpa azab yang besar disebabkan oleh pembicaraan kamu tentang hal itu, yaitu berita bohong. Ingatlah ketika kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit pun dan kamu menganggapnya remeh, padahal dalam pandangan Allah itu soal besar. Ya.
Dan mengapa kamu tidak berkata ketika mendengarnya, tidak pantas bagi kita membicarakan ini. Maha suci engkau, ini adalah kebohongan yang besar. Ya, jadi ini ya hadisul ifki. Nah, maka nanti kemudian ya nanti kenanya bisi menuduh karena tidak mendatangkan 4 saksi. Maka nanti di masalah perzinahan, ketika orang mengatakan atau menuduh seseorang dia berzina dan tidak ada 4 saksi, maka itu bisa-bisa jatuhnya qadzaf. Qadzaf itu menuduh orang melakukan zina. Ketika orang melakukan qadzaf itu dosanya juga besar sekali. Ya, maka hati-hati. Ya. Dulu kan ada orang yang datang ke Rasul, saya zina. Ah, enggak, meren, kamu ngimpi atau apa? Bener Rasul saya zina. Ah, enggak, meren. Ya seperti itu. Ada orang, ya. Nah, karena memang harus ada saksi 4. Dan 4 saksi itu bukan hanya mengira menyangka, bukan. Dia melihat dengan jelas bahwa 2 orang ini melakukan perzinahan gitu. Ketingali dia. Nah, kalau enggak mah, karek keluar di kamar duaan misalnya, atau di rumah duaan, wah zina cenah. Nah ini bahaya, bisa qadzaf. Qadzaf itu adalah menuduh, ya, menuduh. Dan ini adalah dosa besar, menuduh juga, ya. 4 saksi itu, ya. Jadi memang nanti kemudian ayat itu terus melengkapi, ya, melengkapi sampai sempurna Al-Quran turun ke muka bumi ini. Sampai mana? Ya. Turun ayat. Hatta nazalat ayatu baro'atiha bi suratin Nur. Ya, sampai turun ayat bahwa ya, Siti Aisyah ini terbebas untuk melakukan keburukan-keburukan itu, ya. Fafarihar Rasul SAW, ya, dan Rasul pun bergembira wa basyaraha bi baro'atiha, dan Rasul memberikan kabar bergembira kepada Aisyah bahwa Allah telah memberitahunya bahwa Aisyah ini terbebas dari melakukan keburukan-keburukan tadi. Wa amaro, di sini nih. Wa amaro bijaldi man sarraha bil ifki thamanina jalda. Dan Rasul memerintahkan untuk mencambuk ya orang yang menyebarkan berita bohong tadi. Siapa saja? Wakanu salasatan. Ada 3 orang. Wahum, siapa saja? Hamnah bintu Jahas. Pertama adalah Hamnah binti Jahas. Wa Misrah ibnu Utsatsah. Mistah. Ya. Dan Mistah anaknya Utsatsah. Wa Hasan bin Sabit. Dan Hasan bin Sabit. Ya. Ini mereka dicambuk sama Nina Jaldah. Yaitu 80 cambukan.